Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Andriani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi PGSD. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen pendidikan dari pertemuan 1 sampai 9. Selamat menyaksikan. Materi 1 tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Pengertian konsep manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan secara efektif. Konsep dasar ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam konteks pendidikan. Tujuan konsep dasar manajemen pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya, kedua efektif dalam pencapaian tujuan, yang ketiga bermuara pada tujuan pendidikan, dan yang keempat yaitu mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Materi 2 tentang fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Hubungan administrasi dan manajemen. Administrasi adalah penyelenggaranya dan manajemen adalah orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi administrasi pendidikan yaitu ada 7. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengordinasian, yang keempat komunikasi, yang kelima supervisi, yang keenam kepegawaian, dan ketujuh adalah pembiayaan. Fungsi manajemen pendidikan. William Hanerman dengan mengklasifikasikan fungsi manajemen atas 5 kegiatan dengan akronim POSCO, yaitu planning adalah perencanaan, organizing adalah pengorganisasian, assembling research adalah pengumpulan sumber, surfacing adalah pengendalian, dan controlling adalah pengawasan. Materi 3 tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan yaitu terdiri dari administrasi peserta didik, personal guru, kurikulum, sarana dan prasarana, anggaran biaya, tata usaha, administrasi organisasi, hubungan sekolah dan masyarakat, serta administrasi supervisi. Ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu terdiri dari manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen administrasi, manajemen hubungan masyarakat, serta manajemen layanan khusus. Materi 4 tentang struktur organisasi dalam suatu lembaga. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, dan rantai komando. Pengaruh strategi organisasi terhadap struktur organisasi. Strategi dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan yang sudah ditetapkan serta mempertahankan dan memperluas kegiatan organisasi pada bidang baru dalam rangka merespon lingkungan. Misalnya perubahan permintaan, sumber pasokan, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan aktivitas para pesaing. Materi 5 tentang supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan membina para pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran termasuk segala unsur penunjangnya. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu menciptakan lulusan yang optimal dalam kuantitas dan kualitas, membantu guru mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. Hubungan antara kepemimpinan dengan supervisi sangat erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa supervisi. Supervisi berperan sangat menentukan dalam hal berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Materi 6 tentang kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah memiliki tugas ganda sebagai pemimpin dan administrator. Tugasnya meliputi yang pertama mengelola administrasi seperti kurikulum, kesiswaan, personel, keuangan, perlengkapan. Yang kedua manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Dan yang ketiga adalah hubungan masyarakat seperti hubungan orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.
Peran kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor berperan untuk membimbing, membantu dan mengarahkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna menunjang kemajuan pendidikan. Materi 7 tentang peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Peranan guru dalam manajemen pendidikan. Dalam manajemen pendidikan, guru berperan sebagai fasilitator, demonstrator, inspirasi, dan evaluator program pembelajaran. Dengan kemampuan manajerial yang baik, mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa, serta membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Peranan guru dalam manajemen konflik. Dalam manajemen konflik, peran guru sangat strategis karena mereka seringkali menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan di antara siswa maupun antara siswa dan pihak lain. Guru perlu memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dan empati untuk memahami berbagai sudut pandang dalam konflik. Materi 8 tentang manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Materi 9 tentang pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Hubungan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah saling terkait, keduanya membutuhkan analisis mendalam untuk mencapai solusi efektif. Prosesnya melibatkan yang pertama analisis masalah, yang kedua pengambilan keputusan bertahap, yang ketiga evaluasi solusi, dan yang keempat adalah penyesuaian strategi. Gabung bersama kami di Unismu Makassar dan raih kesuksesanmu. Temukan potensimu di kampus kami bersama kami.